Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai debat, perkenalkan nama saya Firdausi Azhara sebagai pembicara 1 dengan menyebutkan pembagian tugas. Ada Nuning sebagai pembicara 2 dengan tugas merespon dan sanggahan terhadap argumen lawan, memberikan argumentasi dan kesimpulan. Ketiga, saya dengan Advinatul Hasanah sebagai pembicara ketiga bertugas sebagai respons sanggahan, memperkuat argumentasi tim, tidak boleh menyampaikan argumen baru. Di sini kita mengangkat mosi tentang pembelajaran daring akan ditetapkan permanen untuk universitas. Saya setuju dengan ini karena pada masa sekarang, teknologi sudah canggih. Sehingga kita dituntut untuk bisa banyak belajar teknologi. Dampak positif sistem pembelajaran online ini juga memberikan waktu belajar yang lebih singkat. Waktu dapat diakses oleh pelajar ataupun mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Dengan pembelajaran daring, para pelajar dapat membuka materi dan mempelajarinya dengan mudah. Hal ini didukung oleh teknologi. Materi pembelajaran atau kita bisa mengikuti video dengan tatap muka, maka para pelajar memiliki waktu yang cepat dan luang untuk belajar di rumah. Kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke kampus atau sekolah. Selain belajar, tidak perlu menunggu dosen atau pengajar yang ngaret atau bisa dibilang tidak tepat waktu belajarannya sehingga waktu dapat terbuang sia-sia. Pendidikan di Indonesia lebih maju dengan adanya sistem belajar seperti ini, setidaknya pendidikan di Indonesia lebih maju sedikit. Salah satu kemajuan pendidikan di Indonesia sudah bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Dan cara belajar pendidikan di Indonesia lebih bervariatif dengan adanya belajar online. Siswa juga bisa mengembangkan diri belajar online yang tidak bisa memakan banyak waktu, dapat membuat pelajar bisa mengembangkan diri. Pada hal lain seperti membaca, menulis, menggambar. Dengan begitu, para pelajar tidak hanya sekedar belajar atau mencari ilmu saja, tetapi bisa mengembangkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Kelengkapan bahan ajar dosen juga bisa. Pada saat perkuliahan secara offline, mahasiswa dituntut untuk mencari beragam materi sendiri, baik di perpustakaan atau dimanapun. Seluruh kegiatan belajar mengajar perkuliahan akan disiapkan oleh dosen sehingga bisa untuk mengulang bahan ajar sendiri di rumah. Akan tetapi metode perkuliahan jarak jauh juga menantang dosen untuk bersikap lebih kreatif dalam pembelajarannya. Sekian dari saya. Baik, saya dari pembicara 1 tim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menolak bahwa pembelajaran daring akan dilakukan secara permanen kepada mahasiswa atau tingkat pendidikan. Mengapa saya tidak setuju jika pembelajaran daring itu dilakukan secara permanen? Karena menurut saya pembelajaran daring itu menjadikan mahasiswa itu kurang aktif dan kurang untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial ini. Meskipun notabene itu mahasiswa harus bersikap secara mandiri, namun bagi seorang mahasiswa kita juga harus bersikap sosialisasi atau toleran kepada lingkungan. Dan jika pembelajaran itu dilakukan secara daring, bagaimana kita akan praktik dan bagaimana kita akan menyesuaikan dengan lingkungan dan bagaimana kita akan mengetahui terjun langsung ke lapangan dan kejadian apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Selain itu, jika dilihat di sekarang ini, pembelajaran yang masih dilakukan secara daring, pendidikan karakter juga akan kurang dan akan sedikit kesulitan untuk diterapkan. Seperti yang kita lihat
Misalnya, pendidikan karakter. Seorang dosen mengetahui bahwa misalnya dosen itu mengajar. Nah, ketika mengajar, apakah dosen mengetahui ketika mahasiswa itu benar-benar mengikuti pembelajaran atau tidak? Apakah dosen mengetahui jika mahasiswa itu sedang melakukan apa? Apakah dia benar-benar menyimak materi yang dia sampaikan, yang dosen tersebut sampaikan, atau bahkan malah melakukan kegiatan lain? Nah, partisipasi mahasiswa yang seperti ini yang membuat saya tidak setuju mengapa jika pembelajaran daring itu ditetapkan secara permanen atau terus-menerus. Selanjutnya, dari evaluasi kejujuran. Ketika diadakan tes, ujian tertulis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, apakah orang dosen itu mampu mengetahui jika mahasiswa itu benar-benar mengasah kejujurannya ketika mengerjakan? Bisa jadi ada satu atau dua atau bahkan mayoritas mahasiswa yang tidak jujur. Misalnya mereka hanya mengcopy paste dari pekerjaan teman, mengcopy paste dari pekerjaan dari internet. Itulah yang membuat saya tidak setuju mengapa pembelajaran daring itu ditetapkan secara permanen. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Nuning Wijayanti, pembicara 2 dari tim afirmasi. Di sini saya akan menanggapi dari pembicara satu tim oposisi mengenai mahasiswa yang dirasa belum aktif pada pembelajaran. Itu tergantung pada mahasiswanya sendiri. Mahasiswa tetap bisa aktif dalam pembelajaran dengan cara menanggapi diskusi maupun memberi pertanyaan terkait materi dan lain sebagainya lewat aplikasi media pembelajaran. Dan kemudian untuk kejujuran mahasiswa tentu sekarang kan sudah canggih. Dosen dapat melihat kejujuran mahasiswa melalui cek plagiarisme yang ada. Dengan begitu, dosen bisa melihat mana mahasiswa yang jujur dalam mengerjakan tugas dan mana yang dirasa kurang jujur. Untuk sosialisasi sendiri, mahasiswa tetap dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan dapat bersosialisasi dengan teman. Misalnya dengan pembelajaran kelompok. Di situ dibutuhkan sosialisasi antara satu individu dengan individu lain. Dan saya rasa kegiatan pembelajaran secara online ini efektif karena bagi mahasiswa yang berada di luar daerah tidak perlu membeli atau menyewa kos-kosan untuk tempat tinggalnya dan hemat biaya. Jadi saya setuju dengan adanya pembelajaran online ini yang ditetapkan untuk mahasiswa dalam jangka waktu selamanya. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Maulina Fatmawati dari tim A Positif, pembicara kedua. Saya akan menyanggah pembicara dari kelompok afirmatif kedua. Yang pertama tadi, mahasiswa aktif dibantah dengan tergantung mahasiswanya. Berarti jika mahasiswa itu tidak memiliki keinginan atau mahasiswa yang memang sulit untuk mengungkapkan pendapatnya, berarti mahasiswa itu akan terus-terusan tidak aktif dan tidak bisa mengeluarkan pendapatnya. Lalu yang kedua, kejujuran mahasiswa. Jika dibantah tadi dengan mengatakan bahwa teknologi sudah canggih, maka apakah hanya dengan copy paste atau dengan melihat internet seutuhnya, mahasiswa tersebut juga bisa mengelabui dosen, seperti sekedar mengetik ulang. Yang ketiga, sosialisasi pembelajaran kelompok. Buktinya pembelajaran kelompok yang kita alami ini, seperti saat ini, pembelajaran kelompok bahwa mahasiswa yang tidak aktif akan mengikuti mahasiswa yang aktif.
dia tidak akan mengikuti sosialisasi atau menyarankan pendapatnya di kegiatan kelompoknya karena memang dia tidak memiliki dorongan untuk bertindak secara aktif. Kemudian, jika keefektifan mahasiswa yang seperti diberi contoh tadi, mahasiswa luar daerah hemat karena tidak perlu uang kos, tapi pasti mahasiswa itu tidak akan pernah merasakan fasilitas kampus. Untuk apa fasilitas kampus jika tidak dinikmati? Untuk apa kita membayar UKT untuk membangun fasilitas kampus jika tidak pernah menikmati hasilnya? Berarti pembelajaran daring jika ditetapkan secara permanen sangat-sangat tidak efektif menurut saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afrinatul Hasanah. Di sini saya sebagai pembicara 3 di tim afirmasi. Saya akan menanggapi, menurut saya, untuk tadi yang sudah dibahas, mengenai mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran, menurut saya itu, kalau ada mahasiswa yang tidak aktif itu, dia tetap nanti dengan sendirinya itu tetap bisa mengikuti, karena kalau semisal ada tugas, semisal ada nah nanti di situ otomatis tetap mahasiswa itu harus harus aktif, harus mampu memahami pembelajaran saat diterangkan oleh dosen. Nah, jika dia tidak mudeng dengan penjelasan yang diberikan oleh dosen, dia otomatis akan bertanya dengan temannya. Nah, di situ itu otomatis dia tetap aktif dalam pembelajaran, namun tidak secara langsung melalui tatap muka dengan dosen. Kemudian saat mengerjakan tugas juga itu, nanti mahasiswa itu juga akan mencari-cari referensi melalui internet atau melalui buku yang telah dibeli. Nah, di situ nanti mahasiswa itu otomatis aktif dalam mempelajari materi-materi yang diberikan oleh dosen. Nah, itu. Terus kemudian mahasiswa yang tidak aktif itu bisa juga aktif dalam pembelajaran langsung atau tatap muka dengan dosen. Karena ada tipe dosen yang yang kalau kita tidak aktif nanti akan ditegur untuk kita untuk bertanya, untuk memberi tanggapan seperti itu. Nanti kan biasanya kalau dosen itu selalu bilang kalau ada beberapa mahasiswa yang tidak aktif, belum mempunyai catatan atau nilai tambahan karena saat pembelajaran itu tidak pernah bertanya, hanya mendengarkan atau sebagai pendengar yang baik. Nah, seperti itu. Jadi otomatis semua mahasiswa itu bisa aktif seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai efektivitas dalam pembelajaran daring ini. Menurut saya, itu pembelajaran daring itu sangat efektif, ya. Itu selain menghemat biaya, tidak menyewa kos tadi yang disampaikan Mbak Nuning itu, ya benar. Kemudian kalau kuota itu kan sekarang sudah mendapat bantuan dari pemerintah setiap bulannya, berupa kuota sebesar 45 GB. Nah, itu kan bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Kemudian sudah jelas dalam hal kalau pembelajaran tatap muka atau langsung di universitas itu, nanti tambah biaya makanan juga. Selain itu, kalau di rumah itu kan makannya sudah tidak mengeluarkan biaya lagi atau ikut orang tua. Kemudian pesangon juga itu sudah ikut orang tua, tidak menambah pengeluaran lagi. Kemudian apalagi ditambah dengan merebaknya virus corona pada saat ini. Nah, pembelajaran daring ini sangat-sangat efektif dilakukan karena kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Karena jika
pembelajaran tatap muka atau offline secara langsung tetap dilaksanakan, maka klaster baru itu akan saya akan melakukan instruksi. Jika tadi Mbak Vina menyebutkan bahwa ada bantuan kuota yang diberikan pemerintah, apakah bantuan kuota itu seimbang dengan fasilitas yang seharusnya diberikan saat pembelajaran tidak daring? Apakah hanya bantuan kuota sudah memenuhi fasilitas yang seharusnya diperoleh mahasiswa? Terima kasih. Baik. Nah, itu kan hanya sedikit itu adalah salah satu upaya pemerintah dalam meringankan pembelajaran daring ini. Dan itu juga merupakan salah satu upaya pemerintah atau kampus juga dalam mensiasati pandemi pada saat ini. Selain itu juga kan ada kampus juga mengadakan pengajuan keringanan UKT. Nah, itu kan beberapa orang juga mendapatkan keringanan UKT seperti itu. Ya, saya mau menginterupsi. Tadi kan yang soal keringanan-keringanan. Tapi kan di sini tertulis bahwa pihak afirmatif mendukung sebuah argumen kalau daring akan diadakan untuk kuliah secara permanen. Nah, apakah itu sungguh efektif beneran? Karena satu sisi kita menggunakan kuliah daring saat corona seperti ini aja sudah kewalahan karena persediaan kuota tidak merata juga karena ada beberapa anak yang tidak menuliskan, seperti sudah menuliskan tapi belum mendapatkannya. Dan juga di beberapa sinyal di setiap daerah, setiap mahasiswa-mahasiswi tidak selalu ada sinyal yang baik. Nah, seperti itu bagaimana? Terus ada lagi, kalau semisalnya permanen, kita membangun sebuah fasilitas seperti kayak gedung audit, terus juga ada sebuah organisasi kayak UKM lainnya, itu berarti kita selenggarakan secara online, begitu. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan yang telah diberikan, pernyataan yang telah diberikan, yaitu mengenai kuota yang sebagian mahasiswa belum didapat. Nah, itu dikarenakan kesalahan pada mahasiswa sendiri, karena nomor yang dicantumkan tidak sesuai antara dengan di Sipadu dengan di blog yang di Kemendikbud. Sehingga dari itu, apabila nomor bisa diganti, maka tentu kuota tetap bisa disampaikan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menerima kuota tersebut. Terus yang lain adakah? Yang seperti itu kan baru menjelaskan tentang distribusi kuota yang tidak merata karena kesalahan siswanya. Dan selanjutnya? Saya akan menanggapi, mungkin kalau soal kegiatan organisasi atau organisasi itu bisa disiasati dengan menggunakan kalau kegiatan itu kan pada sekarang ini di masa pandemi ini, untuk kegiatan yang seperti menimbulkan keramaian seperti itu kan tidak diperbolehkan oleh pemerintah, begitu kan, karena itu nanti akan berbahaya, akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID. Nah, sementara di Indonesia ini juga kan kasus positif itu terus bertambah. Nah, kalau hubungannya dengan organisasi ini kan mungkin tetap
kalau sekarang ini tetap kayak kegiatan itu setiap organisasi juga memikirkan gitu loh. Maksudnya kayak tetap seperti kemarin bakti sosial. Nah, itu kan yang mengadakan Himaprodi. Nah, itu kan menimbulkan keramaian. Nah, di situ mereka mensiasati dengan cara melakukannya secara online. Nah, itu juga bisa, kemarin juga efektif menurut saya karena itu dilakukan di rumah sendiri-sendiri dan pengumpulannya juga efektif berkelompok melalui grup WhatsApp. Nah, seperti itu. Kalau masalah organisasi bisa disiasati seperti itu. Karena kemudian kalau semisal ada hal-hal atau semisal proker yang dari dulu sudah dilaksanakan, kemudian sekarang ini tidak bisa dilaksanakan karena terhalang pandemi. Nah, itu kan kalau tidak bisa dihilangkan gitu loh. Menurut organisasi itu sudah merupakan proker wajib, tidak bisa dihilangkan. Nah, itu juga bisa disiasati. Semisal kayak kalau mau mengadakan pertemuan dalam organisasi tersebut, nanti bisa di kloter. Jadi, semisal kayak nanti pertemuan jam segini itu berapa anak gitu. Nanti tapi ketua organisasi sama wakil atau beberapa anggota itu mendiskusikan dulu mau seperti apa kegiatannya. Begitu nanti anggota yang lain itu bisa mengikuti seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan mengajukan instruksi yang dikatakan Mbak Bina tadi, jika organisasi disiasati dengan pertemuan dengan kloter, mengapa pembelajaran tidak bisa dilakukan seperti itu? Dan kenapa pembelajaran daring itu harus dilakukan secara online? Padahal jika dilihat dari aspek-aspek lain seperti keramaian yang dilakukan kaum masyarakat tidak bermanfaat, satu jalan-jalan ke mall gitu, itu kan tetap ramai. Penting bagi kita tidak daring dan tidak dipikirkan bagaimana caranya mahasiswa itu dapat bertatap muka langsung dengan dosen. Terima kasih. Ya, saya di sini sebagai tim di Pembicara 3. Nama saya Linggar Purnama. Nah, di sini saya akan mendukung argumen dari sebelumnya, yaitu sebagai mahasiswa aktif. Nah, mahasiswa yang aktif di sini itu tergantung pada mahasiswanya sendiri. Dan kebanyakan dampak daripada corona ini membuat mahasiswa menjadi kurang aktif. Karena mahasiswa banyak kegiatan untuk libur dan sementara pemberian tugas itu tidak seperti deadline-nya itu masih lama dan akhirnya menyebabkan siswa itu menunda-nunda pekerjaannya dan akhirnya juga membuat siswa itu nanti ngerjainnya pas mendekati deadline dan akhirnya dia akan bertanya pada teman-temannya. Nah, seperti itu membuat pendidikan karakter di mahasiswa ini kayak semakin menurun dan juga membuat mahasiswa semakin malas-malasan dan juga lebih kayak waktu kuliah sama waktu buat pandemi di rumah ini tidak jalankan seperti efektif karena mahasiswa malah menyambi kayak bekerja gitu dan kuliahnya itu tidak maksimal karena disambi dengan pekerjaan yang menuntut untuk mencari penghasilan. Terus selanjutnya kejujuran mahasiswa. Kejujuran mahasiswa ini saat ujian kayak ujian akhir semester, ujian tengah semester. Nah, kejujuran ini itu relatif ya karena setiap mahasiswa memiliki sebuah kayak komitmen pada dirinya sendiri agar tidak mau berperilaku curang. Terus di pandemi ini malah lebih meningkatkan mahasiswa untuk lebih melihat
kayak melihat jawaban kayak biar mudah, biar cepat selesai juga, dan juga lebih mempermudah mahasiswa untuk menjawab semua pertanyaan dari dosen. Karena mahasiswa pun tidak perlu belajar yang sangat mendalam soal materi, karena bisa melihat buku pelajaran dan sebagainya. Begitu. Terus kayak sosialisasinya pada kuliah itu belajar kelompok. Belajar kelompok ini kayaknya kurang efektif karena juga hanya beberapa orang yang aktif dalam mengerjakan tugas dan yang lain hanya numpang nama. Karena entah itu bisa karena kondisi daerahnya yang tidak memungkinkan karena sinyal, dan juga ada pekerjaan yang harus ditanggungnya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, dan juga ada berbagai banyak hal. Dan menyebabkan kayak pembelajaran kelompok ini tidak efektif dan lebih efektif pada pelajaran offline. Karena kita bisa bertatap langsung dan kita bisa melihat langsung lawan pembicaraan kita. Dan menimbulkan rasa semangat yang berbeda daripada offline begitu. Terus tidak bisa menikmati fasilitas kampus. Ya, tepat banget sih. Kalau misalnya daring secara permanen, kita dapat menikmati fasilitas kampus. Untuk apa kita membayar UKT kalau hanya kita terus-terusan belajar dari rumah saja? Kalau daripada begitu, alangkah baiknya kita tidak usah membayar UKT, tapi kita membeli paketan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam pembelajaran. Nah, begitu cara gampangnya. Ya, begitu. Ada yang mau menyanggah? Ya, ada yang mau menyanggah atau tidak? Saya akan menyanggah. Menurut saya, kalau pembelajaran daring ini ditetapkan secara permanen, itu menurut saya efektif-efektif saja. Seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok saya tadi. Kalau mengenai keefektifan, itu bisa disiasati juga. Kemudian sosialisasi juga bisa. Semuanya itu bisa disiasati. Tambahan saja dari saya, kalau pembelajaran daring ini itu dilakukan itu menurut saya itu lebih efektif karena mahasiswa itu di sini itu lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel dalam mengikuti pembelajaran. Di sini juga mahasiswa itu tentu tidak akan ketinggalan materi perkuliahan. Sama saja seperti tatap muka, hanya bedanya saja ini dilakukan melalui media teknologi seperti itu. Kemudian di sini itu mahasiswa juga kalau dalam pembelajaran daring itu menurut saya itu tidak walaupun tadi seperti yang disampaikan Mas Linggar, walaupun kayak ini mempunyai pekerjaan ataupun suka mengerjakan tugas mepet-mepet atau mepet deadline seperti itu, menurut saya itu tidak masalah karena setiap dosen kan ini tetap tatap muka hanya melalui media. Nah, di sini tentu waktunya itu sudah ditentukan. Nah, di sini tetap mahasiswa mau tidak mau harus masuk. Nah, di sini mahasiswa itu harus disiplin waktu, tetap masuk seperti itu. Jadi, tetap mengikuti perkuliahan setiap harinya itu sudah ditentukan waktunya sama saja seperti perkuliahan tatap muka. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok oposisi mengenai UKT yang telah disampaikan tadi. Bahwasanya tidak ada UKT, tetapi mahasiswa cukup membeli kota masing-masing. Di sini
mahasiswa membayar UKT itu juga untuk mahasiswa itu sendiri, dan untuk universitas, untuk kemajuan universitas agar akreditasi universitas menjadi lebih baik dan sudah menjadi kewajiban mahasiswa pada selayaknya untuk membayar UKT. Tentu sekolah pasti membutuhkan biaya untuk bersekolah tersebut dan membayar UKT tentu sudah wajar. Dan kan sekarang juga sudah ada peringanan UKT tersebut sehingga lebih memudahkan mahasiswa. Jadi sudah kewajiban mahasiswa untuk membayar UKT meskipun dirasa kuliah online, namanya pembelajaran harus ada biaya agar pembelajaran tersebut dapat tetap berlangsung. Apakah nanti dengan pemberian kuota apakah nanti pemberian mahasiswa tanpa adanya UKT itu menjadikan universitas lebih baik? Tentu kan untuk membuat universitas menjadi lebih baik dibutuhkan UKT untuk pembangunan yang ada. Terus saya mau bertanya, kalau semisalnya kita terus-terusan membangun sebuah fasilitas kampus, tanpa kayak kita mahasiswanya tidak usah ke kayak ke universitas deh, karena kita pembelajaran daring, terus buat apa gitu fasilitas kampus? Apakah cuma buat pajangan saja, cuma buat nambah RAPBN? Saya ingin menambah penjelasan dari Mas Lina. Menurut saya, terus kemajuan dari kampus itu akan terlihat jika mahasiswanya itu terpenuhi fasilitasnya atau yang seperti apa. Jadi kalau kita hanya membangun fasilitas kampus tapi mahasiswanya tidak mampu bisa menggunakan dan tidak tercukupi, hanya jika dilakukan sekolah secara daring, apakah itu akan juga membawa kemajuan bagi kampus? Ya, menurut saya pembayaran UKT tersebut tetap perlu dilakukan meskipun pembelajaran dilakukan secara online. Ya karena telah disebutkan tadi bahwa yang namanya pembelajaran, sekolah, dan lain-lain itu tentunya pasti membutuhkan biaya, bukan hanya untuk membeli kuota. Serta bagi yang dirasa kurang mampu untuk membiayai sekolah atau kuliah ini, kan masih ada beasiswa. Jadi yang dirasa memang perlu membayar UKT tentulah sudah dipertimbangkan untuk dapat bisa membayar UKT tersebut. Baik, Mbak Nuning, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang pertanyaan Mbak Nuning. Apa fungsi UKT? UKT diperuntukkan untuk pembangunan kampus atau membayar dosen-dosen. Kalau pembangunan kampus dilakukan, apa fungsi pembangunan kampus? Itu untuk mahasiswa, untuk dinikmati mahasiswa, untuk pengembangan mahasiswa. Lalu jika online, apa yang bisa dinikmati atau apa yang bisa dilakukan untuk perkembangan mahasiswa? Karena seharusnya fasilitas itu dinikmati, berarti online itu tidak efektif untuk mahasiswa. Jadi apa bedanya kampus kita dengan kampus-kampus seperti UT? UT saja melakukan pertemuan loh. UT saja setiap minggu melakukan pertemuan. Kalau online terus-menerus, sepertinya tidak wajar kalau tetap membayar UKT untuk tujuan pembangunan kampus. Ya, kan tadi sudah disebutkan bahwa pertemuan dapat dilakukan dengan cara kloter-kloter tersebut. Kan juga dari kampus ada Zoom secara online yang waktunya itu tidak terbatas. Maksudnya bisa lebih dari 40 menit dan membantu dalam pembelajaran. Itu UKT dapat digunakan untuk hal tersebut. Dan pembangunan kampus itu juga bermanfaat untuk mahasiswa. Karena dengan pembangunan kampus tersebut, kampus menjadi lebih bagus dan akreditasi dari program studi yang diikuti mahasiswa bisa lebih meningkat
seperti itu karena yang dinilai akreditasi itu banyak dan apa itu gedung-gedung itu juga dinilai. Jadi mengapa kelompok kami itu menolak jika pembelajaran secara daring itu dilakukan secara Nah, mengapa UKT itu menjadi permasalahan juga bagi kelompok kami atau tim kami? Karena menurut kami jika pembelajaran secara daring itu juga harus memerlukan membayar UKT, mengapa harus tidak dilakukan secara offline saja atau secara tatap muka langsung? Karena pada dasarnya kita juga membayar UKT dan sedangkan kita juga mengeluarkan kuota. Nah, itu apakah efektif bagi mahasiswa? Dan bagaimana nasib bagi mahasiswa yang mungkin tinggalnya di tempat-tempat yang kurang adanya sinyal seperti itu? Jika pembelajaran secara daring itu dilakukan, apakah jika itu permanen, maka akreditasi sekolah juga akan melihat mengenai gedung-gedung secara via online. Apakah itu tidak akan Saya mau menambahkan. Jadi begini, kalau kita akan melakukan sebuah perkuliahan secara daring, secara permanen, tapi dilihat dulu SDM kita mampu atau tidak. Coba dilihat SDM kita. Kalau misalnya SDM seperti kita di Indonesia ini melakukan perkuliahan secara daring, apakah orang-orang tidak berpikir kalau daripada daring lebih baik aku kerja, ntar juga aku kuliah, tapi kan sama daring, kan nggak masalah. Jadi kayak memprioritaskan kedua soal tentang kuliah. Dan juga cuma kayak di daring itu kan, ya saya tidak memungkiri ya kalau misalnya SDM-nya di Indonesia tuh kayak agak kurang. Tapi itu kalau misalnya sebuah daring kan kita tidak bisa melihat sebuah kejujuran. Kejujuran itu dilihat dari dia itu mengerjakan tugas secara plagiarisme atau tidak. Tapi dibalik itu, kalau misalnya dia pintar memainkan kata, dan juga dia pintar kalau mengubah-ubah semua, kayak misalnya sebuah kalimat, ntar dia ubah. Jadi kan itu ya plagiarisme. Padahal dia tuh aslinya melihat apakah bisa kalau seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya daring itu kayak lebih tidak menekankan kita pada sebuah pendidikan karakter. Padahal di K13 itu kita digembor-gemborkan soal pendidikan karakter. Begitu. Saya akan menanggapi dari pernyataan Mas Linggar. Menurut saya itu kan tidak semua mahasiswa mengambil keputusan untuk bekerja atau istilahnya part-time ya gitu. Part-time karena saat ini sedang perkuliahan secara daring. Tidak semua mahasiswa. Nah, bagi mahasiswa ini ya, mahasiswa yang mengambil keputusan untuk part-time seperti itu, dia itu mampu memanajemen waktu dengan baik. Dia tidak mengesampingkan, dia tetap melakukan kewajibannya, satu sisi kuliah, di satu sisi pekerjaan seperti itu. Nah, itu tergantung mahasiswanya sendiri bagaimana dia mengatur waktu seperti itu. Mau interupsi benar. Tapi kan kalau misalnya begitu, dia bakalan mikir, wah daripada aku kuliah cuma dapetin ijazah, alangkah baiknya aku bekerja, dapetin uang. Uang bermanfaat untuk semuanya, tapi ijazah belum tentu dia mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Secara langsung ya seperti itu kalau menurut saya. Karena dari zamannya orang-orang tua kita, uang itu lebih penting daripada apapun. Sampai sekarang pun juga sih. Menurut saya, ya itu emang uang itu penting. Akan tetapi kuliah mendapat ijazah itu tujuannya adalah untuk mendapat pekerjaan. Nah, mendapat pekerjaan itu untuk menghasilkan uang. Nah, jadi sampai saja di sini itu mahasiswa itu hanya memanfaatkan waktu luangnya seperti itu. Karena kan kalau kalau kuliah daring itu
kan bisa dilakukan di rumah dan waktunya sangat fleksibel. Kemudian tugas juga sangat fleksibel. Sementara kalau tatap muka secara langsung, nah itu kita harus ke kampus bertemu dosen secara langsung. Nah, di situ kebanyakan mahasiswa tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian tadi Mas Linggar mengatakan mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut saya itu tidak hanya seperti kejujuran seperti itu saja. Nah, dengan perkuliahan daring ini, pendidikan karakter juga bisa dilakukan. Ya, seperti ini, disiplin waktu. Dalam masuk ke ruang Google Meet, masuk ke Zoom, kayak gitu kan itu harus disiplin waktu. Dosen juga tidak bisa mentoleransi mahasiswa yang telat, semisal kalau telatnya berapa ya, 15 menit lebih, seperti itu kan juga nanti ada beberapa dosen yang menganggap bahwa mahasiswa itu tidak hadir dalam pembelajaran secara daring. Nah, itu sudah merupakan pendidikan karakter, yaitu berupa disiplin waktu. Kemudian disiplin waktu yang lain adalah tepat mengumpulkan tugas. Nah, itu kan udah dikasih deadline, udah dikasih untuk batas waktu ya, dan tempat untuk mengupload seperti Elita, seperti itu. Nah, itu kan juga ada waktunya. Nah, itu disiplin waktu juga. Kemudian pendidikan karakter yang lain adalah ada beberapa dosen juga kan yang ini kalau kita mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya harus menghidupkan kamera. Nah, itu merupakan salah satu pendidikan karakter karena kita di situ adalah merupakan tindakan menghargai dosen. Seperti itu. Itu juga pendidikan karakter. Namun di sini dalam perkuliahan daring ini pendidikan karakter itu tidak terlihat atau tersurat seperti itu. Nah, di sini itu secara tersirat seperti itu, kayak itu tadi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Berarti secara tidak langsung kita bakalan kalau semisal lulus SMA, pendidikan itu akan di nomor kedua kan, kayak dikesampingkan begitu. Baik, itu sudah. Ya. Saya akan membacakan kesimpulan dari tim kami, yaitu tim oposisi. Dari tim kami, pembelajaran dari yang dilakukan secara permanen, jadi tim kami sendiri kami tidak setuju dengan alasan-alasan. Yang pertama yaitu keaktifan mahasiswa itu dilakukan. Jika mahasiswa yang sudah aktif mungkin akan semakin aktif, tapi bagi mahasiswa yang kurang aktif itu akan semakin tertinggal jika diadakan secara daring. Yang kedua yaitu dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang kurang diajarkan dan kurang bisa diterima pembelajaran daring. Pendidikan karakter yang mungkin dikatakan tadi disiplin waktu itu mungkin benar adanya jika harus masuk secara tepat waktu. Tapi yang kami katakan dari tim kami bahwa pembelajaran ketika daring itu mungkin mahasiswa hanya akan join atau hanya ikut dan malah melakukan kegiatan-kegiatan lain. Yang penting absen dan masuk itu. Selanjutnya, bagi keterbatasan sinyal di daerah-daerah bagi mahasiswa yang tinggal di tempat-tempat terpencil atau kekurangan sinyal itu sangat sulit untuk dijangkau ketika pembelajaran daring. Nah, bagi pembayaran UKT, mungkin bagi sebagian siswa akan keberatan jika mereka harus membayar UKT yang tinggi dan mereka tetap harus mengeluarkan kuota ketika pembelajaran daring. Fasilitas-fasilitas kampus yang seharusnya kita nikmati dan kita gunakan dengan bermanfaat itu kurang bisa digunakan secara maksimal dalam pembelajaran daring. Saya tambahkan lagi, pembelajaran daring itu atau pembelajaran di Indonesia atau universitas diadakan, mengapa diadakan secara daring? Tidak semua itu bisa ditoleransi. Disiasati. Bagaimana caranya agar pembelajaran dapat dilakukan di era ini? Karena di tempat lain seperti tempat makan, tempat perkumpulan keluarga atau tempat wisata itu tetap ada dan bisa dilakukan. Kenapa pembelajaran harus dilakukan secara daring atau permanen? Sehingga membuat mahasiswa semakin stres dengan penggantian tugas-tugas yang diberikan dan kekurangan materi. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim afirmasi. Pembelajaran daring ditetapkan secara permanen untuk universitas. Kami setuju dengan hal tersebut.
dengan menimbang berbagai banyaknya manfaat yang diperoleh secara daring, yaitu pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel, efisien, singkat, praktis, cepat, tepat dan aman, mudah, hemat waktu, dan hemat tenaga. Serta bisa dilakukan secara jarak jauh dan biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa rantau lebih murah. Orang tua bisa mengawasi, membuat mahasiswa memiliki banyak waktu luang dan dapat bekerja part-time menjadi bonus tersendiri dalam pembelajaran online ini. Bisa dilakukan di mana saja. Dosen bisa membagikan video di YouTube dan bisa diulang-ulang agar mahasiswa lebih paham mengenai materi. Fasilitas kampus tetap dapat bisa dinikmati oleh mahasiswa, contohnya dengan Zoom tadi, dan UKT dapat memperoleh keringanan, serta mahasiswa dapat memperoleh paket data dari pemerintah. Sekian. Ya, perkiraan debat di kelompok 6 ini sudah selesai. Terserah kalian mau mengikuti sebuah kepada kelompok mana, dipersilahkan karena itu adalah hak pribadi masing-masing. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Rambo. Keren.